Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat mahar pernikahan dengan model yang kekinian banget. Caranya mudah, teman-teman pasti bisa, dan saya akan spill seluruh bahan yang saya gunakan untuk membuat mahar ini. Jadi tunggu apa lagi? Kita simak sama-sama ya. Yang pertama kita siapkan dulu untuk kotak dari maharnya. Untuk ukuran akriliknya ini panjang 40 cm, lebar 20 cm, dan ketinggian 30 cm ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat lapisan untuk kotak bakinya ya, menggunakan styrofoam seperti ini. Untuk ukurannya ini kita kurangi 1 cm dari ukuran kotak akriliknya tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau semisal tadi ukuran panjang akriliknya itu 40 cm, untuk styrofoamnya kita buat 39 cm seperti itu ya. Kemudian ini bisa kita rekatkan menggunakan lem lilin seperti ini agar lebih kokoh ya. Nah, kalau udah, akan kita lapisi bagian atas menggunakan kain flanel. Nah, di sini saya merekatkan kain flanelnya itu menggunakan double tape saja ya. Kalau semisal kotak hantarannya ini tuh hanya sistemnya sewa, itu nanti kalau semisal teman-teman mau mengganti dari lapisan kain flanelnya ya, misal mau ganti warna ya kain flanelnya, itu bisa ya teman-teman ya, tinggal dicopot aja dan itu tidak akan merusak bagian styrofoamnya. Kalau udah ini bisa kita lepas untuk lapisan dari kertas double tape nya ya, seperti ini. Kita buka sebagian dulu aja, lalu kita rekatkan. Usahakan untuk ukuran dari flanelnya itu langsung kita samakan dengan ukuran dari styrofoamnya ya teman-teman ya. Jadi langsung bisa kita rekatkan, jadi pas kayak gini ya, seperti ini. Kalau teman-teman merekatkan menggunakan lem lilin bisa sih, cuma nanti akan merusak dari styrofoamnya ya. Jadi saya sarankan untuk perekatannya menggunakan double tape seperti ini saja. Nah, seperti ini hasilnya, rapi ya. Selanjutnya kita akan menyiapkan untuk tulisan akriliknya. Nah, ini kebetulan untuk request dari customer, ini di bagian depan ini dikasih kotak cincin dan replika logam mulia seperti ini ya. Ini 20 gram. Nah, ini hasilnya. Ini ada lapisan plastiknya ya, jadi kalau mau dipakai ini lapisan plastiknya bisa dibuka. Jadi hasilnya itu berkilau kayak gini ya teman-teman ya, mirip banget dengan logam mulia asli ya. Nah, nanti posisinya seperti ini, dan ini langsung bisa kita rekatkan saja menggunakan lem lilin ya, karena ini bukan asli ya teman-teman ya, itu hanya akrilik saja ya yang menyerupai logam mulia. Nah, nanti posisinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Ini saya sesuaikan dulu. Selanjutnya kita akan menata tatanan uangnya. Nanti akan kita tata menyerupai bentuk kipas ya. Dan ini saya gunakan uang mainan ya teman-teman ya. Jadi ini bukan uang asli, tapi bahannya ini bagus banget teman-teman ya. Jadi nggak licin ya. Jadi teksturnya itu ya kayak kertas uang gitu ya. Jadi mudah banget untuk kita menyusun uangnya. Nah, susunannya seperti ini. Usahakan untuk posisinya sama. Nah, kalau udah seperti ini bisa kita kunci menggunakan selotip bening seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau semisal teman-teman punya customer yang menginginkan uang yang ada di dalam mahar itu menggunakan uang asli dan harus ditata seperti ini, saran saya uangnya itu dimasukkan ke dalam plastik OPP ya, agar nanti uangnya tidak rusak. Tapi kalau bisa dikasih saran kita menggunakan uang mainan seperti ini saja ya teman-teman ya, agar lebih aman juga ya. Oh ya, untuk bagian belakang ini juga jangan lupa untuk diberi selotip agar untuk tatanan uangnya nanti tidak bergeser ya teman-teman ya, jadi lebih kokoh. Nah, kalau udah seperti ini hasilnya. Nah, ini ternyata untuk susunan uangnya kurang ya, jadi saya tambahkan ya agar nanti pas sejajar gitu ya teman-teman ya, ada di satu garis ya untuk tulisan dari 100 ribunya ini ya. Ini saya tambahkan terlebih dahulu. Nah, teman-teman kalau mau samaan bahannya, teman-teman bisa cek di link pembelian yang sudah saya tautkan di bawah judul ya. Di bawah judul video ini ada tulisan selengkapnya ya. Nah, nanti teman-teman bisa klik aja. Nanti akan ada link pembelian dari setiap bahan yang saya gunakan dalam video ini.
Dan ini ada styrofoam, ini untuk bagian bawah, ini akan saya lapisi ya menggunakan selotip seperti ini karena nanti akan kita rekatkan ke bagian flanel ya. Kemudian untuk bagian sampingnya ini nanti yang akan kita rekatkan ke bagian akriliknya. Ini saya beri selotip juga. Kenapa harus diberi selotip? Ya karena agar lebih enak ya teman-teman ya, nanti saat merekatkan menggunakan lem lilin ya. Jadi ketika lem itu terkena styrofoam, kadang styrofoam itu nanti leleh ya. Agar nggak leleh itu kita lapisi menggunakan selotip terlebih dahulu. Ini saya ukur dulu agar akriliknya itu nanti tepat di bagian tengah-tengah seperti ini. Nah kalau ukurannya itu dirasa sudah pas, ini langsung bisa kita rekatkan saja untuk styrofoamnya ya. Tadi bagian bawah styrofoam sudah kita beri selotip, jadi langsung kita rekatkan seperti ini saja. Dan penggunaan selotip di bagian styrofoam itu tadi ini juga akan membuat styrofoam kita itu akan lebih kuat ya, karena di sini akan kita tambahkan jarum pentul juga, kan tembus ke bagian plastik dari selotipnya ya. Jadi itu akan membuat styrofoam kita itu tidak mudah roboh ya teman-teman ya, karena nanti akan kita gunakan untuk menancapkan ornamen bunga yang cukup banyak ya. Nah seperti ini teman-teman, jadi ini udah kokoh banget ya. Saya ganti posisinya, kemudian ini bisa kita rekatkan ya nanti. Nah ini saya tambahkan 2 styrofoam lagi untuk di bagian depan. Salah satu fungsi dari penggunaan styrofoam ini sebenarnya juga untuk menopang dari tulisan maharnya ini ya, yang terbuat dari akrilik ini ya teman-teman ya. Oh ya, saran saja kalau teman-teman ingin membuat tulisan dari maharnya ini menggunakan tulisan timbul, saran saya teman-teman memilih ukuran font yang tebal ya. Jangan memilih ukuran font atau jenis font yang tipis seperti yang saya gunakan ini ya. Karena ini kebetulan memang requestan dari customer, jadi saya ngikut aja ya. Karena terlalu tipis, jadi ini saya tidak bisa menggunakan tulisan timbul. Tapi nggak apa-apa, karena warna dari background dari akriliknya itu menggunakan warna yang cukup gelap ya, nggak terlalu terang, jadi tulisan warna putihnya itu tetap terbaca ya teman-teman. Nah kalau udah seperti ini tinggal kita rekatkan saja pada styrofoamnya, kita beri lem lilin, langsung kita rekatkan seperti ini. Kemudian kita pasang juga styrofoam yang ada di bagian depan seperti ini ya teman-teman. Ini saya sesuaikan dulu ukurannya. Nah ini mau saya sedikit potong ya, agar tidak terlalu terlihat dari bagian depan nanti ya teman-teman ya. Karena di bagian tengah-tengah itu tadi ada logam mulia dan nanti ada kotak cincinnya. Jadi untuk penggunaan ornamen itu juga ornamen bunga ya maksud saya ya. Itu juga perlu diperhatikan ya agar nanti tidak menutupi bagian replika dari maharnya ya teman-teman. Oh ya untuk cincinnya itu juga bukan cincin emas asli ya. Jadi itu dari bahan apa ya? Memang ada lapisan emasnya tapi persentasenya saya juga kurang paham ya. Tapi sekilas itu mirip cincin asli ya. Selanjutnya tinggal kita hias aja menggunakan daun-daun dan bunga-bunga artifisial ya teman-teman. Untuk seluruh bahan dari daun dan bunga yang saya gunakan di sini, ini sudah saya tautkan di link pembelian ya, teman-teman bisa cek. Nah ini saya suka banget dengan bunga mawarnya, ini bunga mawar premium teman-teman, harganya itu murah tapi itu dapetnya tuh udah cantik banget ya. Jadi kalau dilihat itu looknya itu udah kayak bunga asli gitu, padahal ini bunga artifisial ya. Kemudian ini saya tambahkan bunga peony dan ada bunga baby bread ya, warna putih agar lebih manis. Saya tambahkan bunga dahlia juga, dan ini ada bunga apa ya namanya, saya lupa, tapi ini tuh cantik banget teman-teman, kecil-kecil, cuma ini kesannya lebih manis ya, akan membuat ornamen bunga kita itu terlihat lebih menarik, lebih cantik gitu ya, dan lebih berwarna gitu loh teman-teman. Nah ini untuk susunan yang saya gunakan seperti ini. Ini kalau sekiranya tangkainya itu kurang panjang, itu bisa disambung menggunakan lidi ya teman-teman ya.
Nah, ini udah jadi untuk susunan di bagian depan dan ini akan kita pasang untuk kotak cincinnya ya. Untuk bagian bawah ini saya lapisi dengan selotip ya. Untuk bagian di sini ya, tempat kita akan menempelkan nanti, ini juga saya lapisi menggunakan selotip. Agar nanti kalau diambil ya kotak cincinnya itu tidak akan rusak ya, karena sudah kita lapisi menggunakan selotip bening ya teman-teman. Nah, seperti ini. Karena bagian belakang itu terlihat styrofoamnya ya, jadi saya hias juga menggunakan bunga artifisial seperti ini. Jadi tampilan dari depan dan belakang itu sama-sama cantik ya teman-teman. Dan untuk bagian samping karena masih terlihat styrofoamnya juga, ini saya tambahkan bunga mawar kecil seperti ini ya. Untuk link pembeliannya juga sudah saya tautkan ya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu ya. Teman-teman juga bisa klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi apabila saya upload video tutorial terbaru. Dan jika teman-teman menyukai tutorial ini, jangan lupa untuk like dan share video ini ya. Dan mahar kita pun sudah jadi. Gimana, mudah banget kan cara membuat mahar sendiri? Ini teman-teman bisa praktek ya, entah itu untuk membuat mahar sendiri ataupun untuk ide usaha ya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih sudah menonton. Barakallahu fikum dan assalamualaikum.